Assalamualaikum, kita berjumpa kembali dalam kuliah pengelolaan kualitas air dan ini adalah pertemuan terakhir kita di dalam semester ini dengan judul konsep degradasi, mikroorganisme indikator, dan patogen. Oke, sudah diterangkan selama satu semester ini ya bagaimana pengambilan air. Kemudian air itu digunakan di industri, lalu buangan atau limbah cair yang dihasilkan oleh industri tersebut kemudian diolah melalui instalasi pengolahan air limbah ya. Keluaran atau efluen dari IPAL ini harus memenuhi yang kita sebut dengan efluen standar atau baku mutu standar dari industri dan kemudian akan masuk ke aliran sungai misalnya begitu ya dalam bentuk point source begitu ya. Nah, kemudian di sungai sendiri yang harus diikuti adalah baku mutu kualitas air atau yang kita sebut dengan stream standard. Nah, yang dimaksud dengan effluent standar ini contohnya adalah baku mutu limbah cair untuk industri pelapisan logam ya. Kalau Anda lihat di sini parameternya terutama adalah parameter kimia. Dan ini adalah contoh effluent standar lainnya untuk industri tekstil ya. Ya memang bisa menyebabkan warna perairan kita menjadi berwarna-warni bila kita langsung membuang atau industri tekstil itu terutama pewarnanya langsung dibuang ke badan air. Karena itu parameternya juga cukup ketat. Nah, ini yang dimaksud dengan stream standar ya. Contohnya adalah peraturan pemerintah RI nomor 82 tahun 2001 yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Ini air dibagi atas 4 kelas, yaitu kelas 1 untuk air baku air minum, kelas 2 untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan, pertanaman, atau peruntukan lain dengan syarat yang sama. Kelas 3 untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, tanaman, atau peruntukan lain dengan syarat yang sama. Dan kelas 4 untuk tanaman atau peruntukan lain dengan syarat yang sama. Jadi kelas terbaik untuk bahan baku air minum adalah di kelas 1. Nah, ini adalah bentuk lain dari kriteria mutu air berdasarkan kelas. Ya, kalau kita lihat di sini yang nanti akan lebih banyak kita bahas pada pertemuan kali ini adalah BOD, kemudian mikrobiologi dalam bentuk parameter fekal koliform dan total koliform yang sebenarnya sudah tidak terlalu asing lagi untuk Anda yang sudah mempelajari kimia lingkungan dan juga mikrobiologi lingkungan di semester ini. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari status lingkungan hidup Indonesia tahun 2019. Ini adalah sungai-sungai yang terdapat di ibu kota provinsi atau mewakili provinsi, jadi ada 34 sungai. Dan kita bisa lihat bagaimana gambaran kualitas dari sungai-sungai yang ada dilihat dari kualitas atau parameter DO, parameter BOD, TSS, dan lain-lain. Nah, masalah DO atau dissolved oksigen sudah Anda pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini saya hanya ingin memperlihatkan beberapa catatan ya untuk DO. Rata-rata sungai kita itu masih atau sudah sangat rendah ya. Jadi yang masih bagus misalnya di daerah Sumatera begitu ya. Kemudian di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sementara untuk di Jawa sendiri sudah semakin kecil dan ini juga dari Manado di Sungai Tondano nilai DO-nya ini rendah sekali ya. Untuk BOD juga demikian. Di Jakarta contohnya BOD dari baku mutu yang hanya 2 mg per liter itu BOD Sungai Krukut di Jakarta itu rata-rata 17,26 dengan nilai maksimum mencapai 40,94.
Untuk Bandung, Sungai Ciliwung yang melewati banyak daerah di Jawa Barat sampai ke Jakarta itu rata-rata 5,30 dengan maksimum mencapai 12,04. Angka minimumnya saja juga sudah melebihi baku mutu. Dan ini adalah parameter fecal coli dan total coliform ya. Jadi kalau Anda lihat di sini baku mutunya untuk fecal coli ya yang sudah Anda pelajari di mikrobiologi lingkungan ini jauh lebih presisi untuk menunjukkan adanya kontaminasi dari bakteri patogen gitu ya. Ini baku mutunya hanya 100 koloni per 100 ml air. Dan kita lihat ini angka di Jakarta minimumnya di Sungai Krukut itu 18.900 dan maksimum bisa mencapai 300.000 fecal coli ya. Kemudian di Bandung, Sungai Ciliwung ya di Jawa Barat itu minimal 50. Jadi mungkin di daerah hulu masih belum terlalu banyak kontaminan dari limbah domestik atau penduduk sekitar. Tapi bisa mencapai maksimum lebih tinggi di Jakarta, mungkin di daerah hilirnya sampai 900.000. Demikian juga di beberapa daerah di Pulau Jawa ya, seperti di Semarang, di Yogyakarta, dan juga di Surabaya, serta di Serang begitu. Bisa dikatakan hampir tidak ada ya, kecuali ini mungkin Pangkal Pinang. Yang lainnya hampir tidak ada yang mempunyai nilai fecal coliform di bawah baku mutu yang ditetapkan. Nah, kita akan mempelajari konsep biodegradasi dalam pertemuan kali ini. Sedikit mengulang mungkin dari kuliah yang sudah Anda dapatkan di beberapa kuliah seperti mikrobiologi lingkungan dan kimia lingkungan ya. Biodegradasi itu adalah proses pembusukan atau penguraian material yang terjadi ketika mikroorganisme menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan energi. Jadi senyawa organik kemudian mengalami biotransformasi atau yang kita sebut mengalami mineralisasi sempurna. Ya. Nah, dalam proses biodegradasi ini akan terdapat material-material yang tidak dapat terurai ya. Jadi proses biodegradasi misalnya dilakukan juga di IPAL gitu ya. Tapi di IPAL sendiri juga ada beberapa material yang tidak dapat terurai kemudian masuk ke lingkungan itu sebagai kontaminan. Apalagi limbah yang sama sekali tidak masuk ke IPAL. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana fatnya di badan air ya. Jadi mikroorganisme itu sendiri membutuhkan energi, membutuhkan C, NO, PS, kalsium, magnesium, dan beberapa logam untuk tumbuh dan reproduksi. Dan di sini ada kata kunci ya, energi begitu. Nah, kalau Anda mengingat kembali kuliah mengenai anabolisme dan katabolisme, maka untuk anabolisme, yaitu untuk pertumbuhan dan reproduksi diperlukan energi begitu ya. Tapi untuk katabolisme, untuk degradasi, maka hasil degradasi dari molekul besar atau hasil degradasi dalam kasus kita ini adalah limbah organik misalnya yang masuk ke badan cair atau ke badan air. Nah, ini akan menghasilkan degradasi menjadi molekul-molekul kecil dan juga energi. Dan energi inilah yang akan dipakai oleh makhluk hidup lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari grafik ini ya, jadi kita lihat tingkat energi gitu ya, makanan ini adalah mempunyai tingkat energi yang paling besar, kemudian terjadi degradasi pada sistem pencernaan kita, kemudian keluar ke melalui atau menjadi limbah cair domestik yang tersuspensi dan terlarut di sungai. Di sini tingkat energinya semakin kecil karena ada biodegradasi juga di badan air oleh atau diipal oleh mikroorganisme, sehingga terbentuk senyawa yang
stabil ya sebagian. Kemudian terus terjadi degradasi oleh mikroorganisme di badan air atau di IPAL sampai mencapai senyawa yang lebih stabil ya. Nah, kemudian baik di badan air ataupun padatannya ini terus terjadi degradasi oleh mikroorganisme sampai terbentuk senyawa yang lebih stabil ya. Energi yang tersisa dan hasil degradasi yang terakhir ini yang biasanya kita jadikan pupuk atau soil amendment untuk tumbuhan. Nah, degradasi senyawa organik ini sendiri bisa terjadi secara aerob dan anaerob ya. Jadi kalau aerob berarti membutuhkan oksigen, dan anaerob bila oksigen tidak tersedia, maka degradasi yang terjadi adalah degradasi anaerob yang bisa menggunakan sumber elektron di luar oksigen ya, seperti nitrogen dan lain-lain. Nah, Anda juga sudah mempelajari mengenai BOD dan COD ya. Jadi hubungannya dengan biodegradasi ini adalah juga memperlihatkan kemampuan dari suatu sampel air gitu, ketersediaan oksigennya sejauh mana ya, untuk bisa menghasilkan kemampuan mendegradasi aerobik dari limbah cair atau sampel air tersebut begitu ya. Nah, penurunan oksigen dalam air dengan cepat itu akan menghasilkan kondisi anaerobik yang menghasilkan bau dengan karakteristik yang akan merusak terhadap sumber daya, misalnya di sungai atau danau ya. Terutama ini kita dapatkan di musim kemarau atau di badan air yang tergenang yang tidak ada arus, sehingga kondisinya kita sebut dengan kondisi septik atau anaerob. Nah, BOD ini adalah biochemical oxygen demand ya, sudah Anda pelajari, yaitu jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme aerob untuk mendegradasi material organik pada sampel air pada temperatur tertentu dengan periode waktu yang spesifik. Dan ini adalah parameter umum yang digunakan untuk menyatakan kualitas air ya. Jadi ini adalah menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mereduksi senyawa organik menjadi senyawa yang stabil. Jadi kalau nilai BOD semakin tinggi, maka jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mereduksi itu berarti semakin tinggi. Itu menunjukkan bahwa cemaran organik di sampel tersebut cukup besar. Nah, ini adalah metode standar yang digunakan, yaitu BOD 5 hari ya pada temperatur 20 derajat Celcius ya. Anda juga sudah mempelajari bahwa kurva kebutuhan oksigen itu terbagi dua. Ya, yang pertama adalah energi diperoleh dari oksidasi karbohidrat yang tersedia serta pemecahan protein dan molekul lainnya menghasilkan amonia. Dan juga yang kedua ini adalah pada tahap nitrifikasi ya, di mana amonia menjadi nitrit dan nitrat ya. Jadi supaya tidak terganggu, biasanya dalam uji BOD juga ditambahkan senyawa untuk mencegah terjadinya proses nitrifikasi gitu ya. Ini contoh dari kurva kebutuhan oksigen yang digunakan untuk menunjukkan kebutuhan atau biochemical oxygen demand 5 hari itu sudah mewakili sekitar 60 sampai 70% kebutuhan oksigen untuk mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik gitu ya. Ya, tapi sebenarnya juga banyak penelitian itu juga menunjukkan bahwa BOD 5 hari itu tidak cukup ya, karena fase awal atau fase pertama yang carbonaceous BOD itu sendiri bisa mencapai 10 hari begitu. Jadi dalam banyak
dalam beberapa penelitian BOD 5 hari ini dianggap sudah tidak mewakili lagi pengukuran kualitas air. Sementara kalau COD ini adalah chemical oxygen demand, karena konsepnya adalah bahwa semua senyawa organik dapat dioksidasi menjadi CO2 dan H2O ya. Bagaimana cara COD ditentukan itu juga akan Anda pelajari secara detail dalam semester depan. Ini menggunakan pengoksidasi kuat untuk mengukur potensi polutan organik dari limbah cair. Karena ini menggunakan pengoksidasi kuat dari bahan kimia, maka nilai COD itu biasanya jauh lebih tinggi daripada nilai BOD. Dan angka COD yang tinggi itu menunjukkan rasio COD yang lebih besar dari BOD, itu menunjukkan bahwa limbah yang kita miliki itu didominasi oleh limbah yang tidak mudah diolah oleh mikroorganisme. Tadi kita sudah pelajari tentang biodegradasi ya, dan bagaimana pengukuran kualitas air dengan mengetahui jumlah oksigen yang dibutuhkan gitu. Nah, pada intinya atau pada akhirnya hasil degradasi senyawa organik itu akan menjadi sumber makanan atau nutrisi dan energi bagi organisme, termasuk di dalamnya adalah bakteri atau mikroorganisme patogen lainnya. Ya. Dan inilah kemudian yang menjadi konsep mengapa patogen atau bakteri indikator itu perlu kita periksa di badan air ya, terutama di badan air yang mengandung atau terkontaminasi oleh limbah organik. Ya, ini adalah contoh mikroorganisme indikator yang Anda sudah pelajari tentang total coliform, fecal coliform, dan E. coli. Ya, kemudian ada mikroorganisme indikator lainnya seperti Streptococcus fecal, kemudian bakteri anaerobik seperti Clostridium perfringens, Bifidobacteria, Bacteroides species. Nah, ini di antara ketiga jenis bakteri ini yang secara umum digunakan sebagai indikator di banyak kualitas air di banyak negara, itu adalah total coliform dan fecal coliform serta E. coli ya. Jadi ada beberapa teori mengatakan bahwa jumlah E. coli itu sekitar 90-95% dari fecal coliform. Nah, tapi sebenarnya E. coli sendiri sebagai indikator atau fecal coliform sebagai indikator ini juga masih banyak pro dan kontra. Namun hingga saat ini secara legal digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia karena dianggap tidak ada solusi alternatif lain yang lebih reliable. Ya. Tapi WHO sendiri pada tahun 2006 untuk penggunaan air dari sumber air limbah atau water reuse yang akan digunakan untuk pertanian dan perikanan itu merekomendasikan bahwa indikator yang digunakan adalah jumlah telur cacing parasit dibanding fecal coliform atau E. coli. Kemudian mikroorganisme indikator lainnya adalah bakteriofag. Ini lebih digunakan dibanding virus enterik. Nah, masalahnya dengan kita menganalisa menggunakan mikroorganisme indikator ini, kalau di badan air ada pencemaran, maka kita masih susah atau masih bermasalah dalam mencoba mengidentifikasi dari mana sebenarnya sumber kontaminan patogen yang hadir di badan air ya. Jadi ada beberapa penelitian yang mengusulkan pemeriksaan dengan microbial source tracking ya. Cuma yang menjadi masalah adalah dalam pembuatan library data di awalnya itu tentu saja sangat mahal dan itu menjadi tidak reliable gitu ya. Karena itu E. coli masih digunakan. Nah,
Kenapa E. coli sendiri juga sering menjadi pro kontra untuk digunakan sebagai indikator? Contohnya bisa Anda lihat ya secara gampangnya, misalnya ini dari hasil studi di air di daerah pesisir dan muara. Contoh yang dilakukan oleh Nasser pada tahun 2003. Nah, ini organisme yang diperiksa adalah Cryptosporidium, virus, dan E. coli ya. Kita lihat di sini di antara tiga tersebut, E. coli itu mengalami kematian itu lebih cepat dibanding patogen yang lainnya, sehingga tidak bisa menjadi indikator survival dari atau menunjukkan kehadiran dari patogen bila dia mengalami kematian atau lebih duluan tidak hadir di suatu sumber air. Seperti yang tadi sudah kita lihat pada slide ke-8 ya, bagaimana parameter coli fekal di sungai Indonesia itu menunjukkan bahwa dari 34 air sungai di ibu kota provinsi yang digunakan sebagai bahan baku air minum, itu hanya 3 sungai. Hanya 3 sungai yang rata-rata jumlah coli fekalnya itu di bawah nilai baku 100 koloni per 100 ml. Ya. Dan semuanya mempunyai nilai maksimum keseluruhan melebihi nilai standar. Dan ini ada 8 provinsi yang sungainya tidak mempunyai data ya. Jadi kita bisa katakan 26 dikurangin 23 sungai itu jumlah coli fekalnya di atas nilai baku. Dan hal itu menjadi indikator betapa besarnya potensi kontaminan bakteri patogen pada sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dan itu sangat membahayakan ya, terutama karena resiko kesehatan yang disebabkan. Karena ke-26 sungai atau ke-23 sungai yang ada di daftar tersebut itu merupakan bahan baku untuk air minum. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kehadiran patogen di badan-badan air yang berbeda ya. Contohnya ini adalah dari studi kasus di Amerika Serikat yang dikumpulkan. Ini di lingkungan pesisir dan muara ya. Jadi data yang dikumpulkan di Amerika Serikat menunjukkan dari sejak tahun 1800-an sampai sekarang itu ada sekitar 400 kejadian luar biasa karena adanya patogen di kawasan pesisir dan mencapai sampai 14.000 kasus ya yang berkaitan dengan patogen di kawasan pesisir. Nah, dari data yang ada itu juga bisa disimpulkan bahwa sumber kontaminasi patogen di daerah pesisir di Amerika Serikat itu berasal dari point source, contohnya dari limbah domestik dari sepanjang garis pantai di muara, baik yang sudah diolah terlebih dahulu ataupun yang tidak melalui pengolahan. Kemudian kalau dari non-point source, itu berasal dari runoff alami dari area vegetasi seperti hutan, rawa, ya. Kemudian juga dari runoff air hujan, misalnya dari daerah pemukiman urban, daerah komersil, dan daerah industri di perkotaan. Sumber lain juga disebutkan bahwa tangki septik yang tidak memenuhi standar atau malfunction itu bisa mentransportasikan patogen sehingga dapat ditemui kehadirannya di pesisir ya. Di Amerika Serikat sendiri di daerah pesisir dari kebocoran tangki septik ditemukan jenis Giardia, Toxoplasma, dan Cryptosporidium ya, yang merupakan parasit dari hewan. Dan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kehadiran patogen dan juga mempengaruhi pada akhirnya kualitas air laut adalah keberadaan sedimen di air laut ya. Dengan hadirnya sedimen, itu coli fekal itu bisa lebih mampu survive atau bertahan di sumber air tersebut. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi lainnya adalah lokasi dan waktu hujan atau badai
baik di daerah tropis maupun di daerah non-tropis, yang biasanya akan membantu peningkatan jumlah patogen di badan air tersebut. Kalau untuk daerah muara, patogen yang banyak ditemui adalah Vibrio cholera, Giardia, Cryptosporidium, ada juga Salmonella, Campylobacter, ya, juga E. coli dan Clostridium perfringens, ya. Sumber utama itu datang dari point source, yaitu dari limbah domestik dari kota atau dari buangan IPAL atau buangan outflow dari daerah urban, ya, walaupun menggunakan combined sewer. Nah, faktor-faktor penting yang dianggap mempengaruhi kehadiran patogen di daerah muara ini adalah lapisan sedimen, ya, karena sedimen itu dia dapat melepas patogen yang merupakan partikel yang terlekat di sedimen ke kolom air, ya, melalui proses resuspensi. Kemudian faktor pertumbuhan dan pembusukan patogen itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk sinar matahari, ya. Nah, sinar matahari ini juga bisa mempengaruhi survival patogen di muara, terutama patogen seperti E. coli dan Salmonella. Untuk air tanah ini juga menjadi perhatian penting karena di banyak negara di dunia air tanah juga banyak digunakan sebagai sumber air minum domestik, ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Salmonella, E. coli, Streptococcus faecalis, dan enterovirus atau virus yang berasal dari saluran pencernaan itu relatif stabil kondisinya di air tanah, ya. Nah, karena itulah kontrol air tanah terhadap patogen itu sangat-sangat ditekankan karena patogen sendiri itu dapat bertahan sampai 400 hari yang sangat dipengaruhi oleh temperatur tanah, ya. Untuk daerah tropis ini temperatur tanahnya di banyak waktu itu relatif merupakan temperatur yang nyaman untuk ditinggali oleh bakteri patogen. Kontaminasi dapat datang dari berbagai sumber, misalnya dari wetland, ya, yang tidak diberikan lining sehingga terjadi ada kebocoran yang masuk ke air tanah. Kemudian juga dari tangki septik, kemudian dari pengolahan tanah di daerah pertanian yang menyebabkan tanah mempunyai makropori dan bisa kalau tanah pertanian itu apalagi diaplikasikan manur atau kotoran ternak, ya, sebagai pupuk atau kompos, maka bisa masuk melalui vadozon sampai ke air tanah. Nah, air tanah yang terkontaminasi patogen sendiri itu juga bisa menyebabkan polusi, ya, di daerah pesisir. Ya, karena memang air tanah itu punya kemampuan untuk mentransportasikan dalam jumlah besar patogen dari air permukaan ke air tanah, baik melalui pembuangan langsung maupun tidak langsung ke sungai, yang kemudian sungai ini akan mengalir ke pantai. Nah, resiko air tanah terkontaminasi juga lebih besar di daerah dengan akifer yang dangkal, ya. Jadi contohnya kontaminasi dari tangki septik yang bisa sampai mencapai air tanah. Catatan lain yang penting adalah patogen seperti virus yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri dan protozoa itu mempunyai potensi sangat besar untuk mencemari air tanah, ya, melalui matriks pori tanah. Untuk badan air waduk dan danau, kehadiran kontaminasi patogen itu banyak dipengaruhi kejadian hujan dan badai, ya. Jadi kondisi yang terjadi pada saat hujan dan badai di daerah sungai misalnya itu akan mendorong sedimen sungai mengandung patogen naik dan terbawa saat sungai mengalir sampai ke waduk dan danau. Dan biasanya di kondisi air hujan atau kondisi musim hujan terjadi peningkatan patogen di waduk dan danau. Karena itu penelitian ataupun monitoring perlu dilakukan terutama untuk melihat transport dan distribusi patogen di atau selama musim hujan. Nah, terakhir adalah badan air sungai, ya.
Jadi menurut Chin tahun 2010 dan US EPA tahun 2012, sumber utama masalah kontaminasi patogen di sungai itu sebenarnya datang dari tanah pertanian dan peternakan. Ya, jadi merupakan non-point source ya. Masalah utama adalah sulitnya mengidentifikasi asal kontaminan secara spesifik seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Apalagi di sungai. Jadi sumber potensial kontaminan patogen yang ada di sungai itu bisa berasal dari sepanjang daerah sempadan sungai, kemudian bisa dari cemaran dari air tanah ya, apalagi kalau Anda lihat ini seperti di Indonesia ya, kondisi sempadan sungainya seperti ini begitu ya. Kemudian juga bisa berasal dari fekal dari ternak dan binatang liar ya, atau binatang non ternak gitu ya. Contohnya ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya. Kalau kita perhatikan misalnya di Citarum ya, itu banyak terdapat peternakan untuk sapi yang menghasilkan susu ataupun bukan. Nah, ternak-ternak ini tentunya menghasilkan fekal yang kemudian biasanya karena pembelian atau pemakaian pupuk dari ternak ini memang masih belum bisa diandalkan, maka dibuang atau dibersihkan menuju air sungai atau menuju sungai atau kali yang berada di dekatnya, sehingga secara langsung bisa mencemari sungai seperti buangan limbah domestik manusia atau kota ya, yang karena tidak tersambung pada aliran air limbah, saluran air limbah kota itu, maka langsung dihubungkan ke badan air atau kali seperti yang kita lihat di Sungai Cikapundung misalnya. Ada juga masukan dari ternak yang secara tidak langsung, contohnya misalnya dari peternakan ayam gitu ya. Nah, kalau dari peternakan ayam, ini kotoran ayam ini sendiri merupakan sumber yang sangat disukai oleh petani sayur ya. Jadi bisa dijadikan pupuk yang bisa membantu pertumbuhan tanaman sayur. Jadi diaplikasikan di pertanian sayur yang kalau di Citarum itu memang banyak ditanami di daerah sempadan sungai. Nah, persoalannya pada saat hujan misalnya atau terjadi runoff dari sempadan sungai masuk ke sungai, maka sisa kotoran ayam ini juga mencemari atau masuk ke badan sungai. Dan ini akan menjadi masalah karena dengan panjangnya sungai dan saat kita mencari sumber kontaminan yang spesifik, ini kita akan kesulitan untuk mendeteksi sumber kontaminannya. Ya, kemudian juga dari buangan limbah domestik ya, melalui saluran air limbah ataupun juga dari hasil olahan melalui IPAL diperkirakan masih mengandung bakteri atau mikroorganisme. Kemudian sumber lain itu datang dari resuspensi sedimen yang biasanya memang terlihat bila terjadi akan meningkatkan level patogen di badan sungai. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan mengenai konsep degradasi, kemudian bakteri indikator dan bakteri patogen untuk kinetika dari kehadiran bakteri, bahkan reduksi bakteri atau seperti fecal coliform dan total coliform ini karena dia bentuknya first order, jadi kita masih bisa menggunakan prinsip yang sudah Anda pelajari untuk penghitungan kualitas air di sungai, kemudian di muara dan juga di danau yang sudah dapat Anda hitung atau sudah Anda pelajari di buku Toman. Oke, demikian pertemuan terakhir kita dalam semester ini untuk mata kuliah pengelolaan kualitas air. Terima kasih atas perhatian dan semangat Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.